Sorry ass DJ. Jalan kebenaran dan kepalsuan, kata Luo Feng tiba-tiba. Yuanzu membocorkan Luo Feng, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati. Jalan kebenaran dan kepalsuan, jalan apa itu? Tanya Tuan Kota Keos dengan cepat. Aku belum pernah mendengar tentang jalan ini. Pendiri kapak besar juga berkata. Hanya sedikit orang kuat yang mempraktikkan Dao ini, dan aku mendengar tentang Dao ini secara kebetulan. Luo Feng berkata, sebelum penghancuran besar, ada seorang pria kuat bernama Zhou Qing, yang menguasai Dao ini. Menggunakan kebenaran dan kepalsuan, memahami ilusi terkuat, dan kemudian memahami misteri alam semesta, dan kekuatan terakhir, kemudian diangkat dengan memahami ilusi. Leluhur itu sedikit mengangguk, ilusi juga merupakan semacam kemampuan jiwa. Seperti alam semesta virtual saya, ini adalah teknik rahasia yang menggabungkan kehendak dan jiwa. Meskipun itu bukan ilusi, itu benar-benar lebih unggul dari banyak ilusi. Hanya saja, apakah jalan ini hanya untuk latihan ilusi? Juga, bagaimana saya harus mulai berlatih? Memang, bukan masalah sepele untuk mengetahui bahwa leluhur asli hanyalah dewa sejati pada waktu itu, tetapi ia mampu menampilkan alam semesta maya yang luar biasa. Luo Feng tersenyum sedikit, saya hanya berpikir jalan ini sangat cocok untuk CZ, jadi saya mengatakannya. Apakah itu cocok atau tidak, saya tidak tahu. Kemudian Luo Feng mengeluarkan batu hitam, ilusi adalah sejenis kemampuan jiwa. Ini memberi makan jiwa dan memperkuat jiwa, yang dapat membuat semua jenis kemampuan lebih kuat, salah satunya. Saya mencatat semua informasi tentang kebenaran dan kepalsuan yang saya tahu di batu memori ini. Adapun berapa banyak yang bisa saya dapatkan, itu tergantung pada tuannya, sudah. Leluhur Yuan mengambil alih batu memori, dan sejumlah besar ingatan segera membanjiri, membuat leluhur Yuan tenggelam di dalamnya secara instan. Pembangkit tenaga listrik yang berkomunikasi dengan sangat cepat, dan ketika Luo Feng berkomunikasi dengan leluhur, hanya Dewa Raja Yuhu yang menyerap setetes mata air kehidupan spiritual. Setelah itu, seorang terkenal pergi untuk menyerap mata air kehidupan spiritual, dan segera, Luo Feng, Morosa, Sue Qiong dan leluhur asli yang terperangkap dalam pemahaman yang tidak menyerap hanya air kehidupan spiritual. Baik Morosa dan Sue Qiong menolak kesempatan untuk menyerap mata air kehidupan spiritual, karena mereka adalah Raja Binatang Buas, mewakili jalan kehancuran, dan mereka tidak memerlukan kesempatan untuk berkultivasi kepada Raja Dewa di alam surga, bukan untuk menyebutkan mata air kehidupan spiritual, alami dengan mereka. Sayangnya, akan sangat bagus jika kekuatan tubuh dewa saya masih menjadi Raja Dewa. Kekuatan hukum yang mulia memungkinkan saya untuk menyerap terlalu sedikit. Kuyu menghela nafas pelan. Ini sama untuk semua pembangkit tenaga listrik. Saya baru saja melihat bahwa Raja Dewa Kaca Naga hanya dapat menyerap setetes mata air kehidupan. Liang Qian berkata, sayang sekali tidak ada harta seperti ruang angkasa yang dapat dibawa, mata air spiritual kehidupan, jika tidak maka tidak akan begitu menyedihkan. Saya benar-benar ingin mengambil semua mata air spiritual kehidupan di kolam ini, kata Chen Qi sambil tersenyum. Jika kita mengambil semuanya, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan menjadi manusia? Tang Cheng Song juga bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa membayangkannya, Luo Feng berkata dengan lembut, dan mulai menyerap mata air kehidupan spiritual dari labu. Pada saat kabut putih memasuki tubuh, suara semua orang kuat di sekitar menghilang. Luo Feng merasa bahwa semua organnya mulai menghilang, dan seluruh tubuhnya telah kembali menjadi embrio di awal kehidupannya. Aura kehidupan yang tak berujung perlahan mengalir ke dalam tubuh mulai tumbuh, dan segera, berbagai organ tumbuh lagi, seperti pucuk pohon baru, rerumputan yang memecah tanah, penuh vitalitas dan vitalitas. Hidup itu seperti pergantian musim. Musim semi penuh dengan kehidupan. Di musim panas, itu panas dan mekar. Di musim gugur, kemakmuran berubah menurun. Di musim dingin, kembalilah ke keheningan. Setelah mengalami kehidupan yang lengkap, Luo Feng memperoleh banyak wawasan tentang cara hidup dan mati. Dengan menghilangnya kabut putih, semua perubahan di lingkungan sekitarnya sekali lagi dikuasai oleh Luo Feng. Setelah musim semi kehidupan diserap, Luo Feng membuka matanya lagi. Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal. Chen Qi tersenyum. Tidak apa-apa. Luo Feng tersenyum ringan, lalu melihat leluhur asli, dan melihat bahwa leluhur asli masih tenggelam di dalamnya. Namun,
Ketika Luo Feng melihat ke atas, dia seperti melihat danau yang tenang. Tergerak. Segera, ekspresi leluhur asli sedikit berubah, dan permukaan danau yang tenang akhirnya memiliki gelombang badai, tetapi segera menjadi tenang. Luo Feng tersenyum, dia tahu bahwa jalan yang benar dan yang salah telah membentuk hubungan yang indah dengan leluhur asli. Adapun seberapa cocok itu, kita hanya bisa melihat kultivasi leluhur asli berikutnya. Ini benar-benar luar biasa. Yuanzu menghela nafas pelan. Sepertinya informasi ini dapat membantu tuannya, sehingga tuannya menyadari keberadaan yang benar dan yang salah. Luo Feng tersenyum. Awalnya saya khawatir saya tidak cocok untuk jalan ini, tetapi sekarang sepertinya saya terlalu memikirkannya. Yuanzu tersenyum. Guru, mari kita coba mata air kehidupan. Chaos City Lord berkata, aku dan kapak raksasa telah banyak membantu. Sumber kehancuran kapak raksasa memiliki perasaan yang luar biasa memasuki ruangan. Saya berharap untuk meletakkan dasar bagi sumber keaslian ini sekali dan untuk selamanya. Yuanzu penuh dengan harapan. Luo Feng dan yang lainnya juga penuh harapan. Tidak jauh dari sana, sebuah tatapan beralih ke Luo Feng. Ketika Luo Feng merasakan sesuatu, tatapannya sudah bergeser. Waktu berlalu dengan lambat, dan 3 jam berlalu dengan tenang. Selama periode waktu ini, semua pembangkit tenaga berdamai satu sama lain, mereka semua jauh dari mata air kehidupan, diam-diam menyerap napas kehidupan yang keluar, memulihkan kekuatan suci yang hilang dalam pertempuran sebelumnya, dan menunggu kemungkinan berubah setiap saat. Yuanzu duduk bersila dengan tenang, temperamennya perlahan berubah, berbalik ke arah yang baik. Luo Feng, penguasa kota kekacauan, dan pendiri kapak raksasa sedang berbicara, dan ada semburan tawa dari waktu ke waktu. Wah, sebuah lorong persegi dengan panjang sisi sekitar 2 meter muncul di atas kolam, mata air spiritual kehidupan tanpa peringatan, menyebabkan gelombang fluktuasi, dan bahkan para leluhur yang terbenam dalam Dao of Comprehension langsung terbangun. Semua pembangkit tenaga listrik terbang ke lorong tanpa ragu-ragu. Itu pintu keluar angkasa, cepat dan ambil harta karun itu. Aku pasti akan mendapatkan harta karun kali ini. Memanggil, 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 memanggil. Target dari lebih dari 700 pita adalah semua pintu keluar dari ruang itu, dan yang terbang di depan tidak diragukan lagi adalah Luo Feng dan Raja Dewa Feng Yi. Hentikan mereka yang terbang cepat. Seorang pria kuat meraung. Segera, serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir, menyebabkan Luo Feng dan Dewa Raja Feng Yi sangat terpengaruh dan melambat banyak. Pada saat ini, lusinan serangan jiwa yang sangat kuat secara bersamaan menyerbu tubuh Luo Feng, menyebabkan Luo Feng mengerutkan kening. Namun, di alam semesta ini, pertahanan jiwa paling lemah, dan serangan jiwa melemah ke tingkat yang lebih besar, jadi bahkan jika digabungkan, kekuatannya tidak terlalu kuat, sehingga Luo Feng dapat dengan mudah melawan lusinan dari serangan jiwa. Namun, serangan jiwa ini masih memiliki dampak instan pada Luo Feng, dan dampak instan sudah cukup untuk membuat beberapa perencana mengimplementasikan rencana mereka dengan baik. Pergi ke neraka, dua suara terdengar dari belakang Luo Feng pada saat serangan jiwa menyerbu. Itu adalah suara Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin. Fluktuasi kekuatan suci yang kuat berkumpul di belakang Luo Feng pada saat yang sama, dan saat berikutnya mereka menyerang Luo Feng. Luo Feng tidak pernah berpikir bahwa dua pria kuat yang terlihat seperti musuh ini benar-benar akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Karena semua pembangkit tenaga listrik hanya menyerang, dan Luo Feng terganggu oleh banyak ilahi, jadi jangan bangun diri dari Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin. Pada jarak sedekat itu, Luo Feng tidak bisa mengatasinya dengan baik sama sekali. Luo Feng tajam dingin, dan pisau bayangan langsung terhunus, dan tajam-tajamnya serangan di belakangnya. Ketika dua serangan Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin digabungkan, ilmu pedang Luo Feng hanya bisa bertahan sewaktu-waktu, tetapi waktu singkat ini memberi kesempatan berharga untuk bernafas. Raja Dewa Galaksi, kamu harus mati hari ini. Raja Dewa Pembunuh Iblis meraung, dan palu perang langsung mempengaruhi dan mendarat di tempat di jalur penerbangan Luo harus dilewati. Ini adalah metode yang digunakan oleh Raja Dewa Pembunuh Iblis, dan terakhir kali Luo Feng kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kotak pola rahasia kedua. Kecepatan perang sangat cepat, kekuatannya hebat, dan kekuatan yang kuat, yang memaksa Luo Feng untuk menghindar, dan pada saat menghindar,
pembunuh iblis dan Raja Ilahi Saksin mengikuti Luo Feng pada saat yang sama, suci, menyebabkan Luo Feng kehilangan kemampuannya untuk melawan sementara. Raja Dewa Galaksi, pergi ke neraka. Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin dengan telapak tangan pada saat bersamaan, dan serangan dewa yang kuat langsung di punggung Luo Feng. Luo Feng hanya bisa merasakan dua kekuatan yang sangat menakutkan datang dari punggungnya, dan tubuhnya melesat ke kehidupan di bawah dengan kecepatan tinggi. UPS. Luo Feng berteriak dalam hati, begitu dia jatuh ke mata air kehidupan, dia tidak akan pernah pergi hidup-hidup bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Hentikan untukku. Luo Feng meraung, kekuatan sucinya langsung terbakar, dan tren penurunan tiba-tiba. Namun, pada saat ini, kekuatan lain menghantam Luo Feng dengan keras, membuat kecepatan turun Luo Feng lebih cepat lagi. Insiden itu terjadi ketika manusia kuat lainnya bereaksi, Luo Feng sudah mulai menembak ke mata air kehidupan di bawah kecepatan ekstrim. Luo Feng, pemilik, kakak Luo Feng, semua manusia yang kuat sangat mengubah wajah mereka, dan mata mereka penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Jangan khawatirkan aku, penting untuk menghancurkan Ki Raja. Luo Feng berteriak keras, tubuhnya telah menyentuh mata air kehidupan, dan dia akan segera tenggelam. Pada saat ini, Luo Feng tetap benar-benar tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membalikkan akhir kejatuhannya. Tidak ada orang kuat lain yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, demi situasi keseluruhan, dia harus membiarkan kejatuhannya mempengaruhi kam manusia, dampak diminimalkan. Banyak manusia kuat yang tidak bisa menerimanya sama sekali. Yuanzu, Li Yangqian, Kuyu dan yang lainnya dengan marah menyerang orang-orang kuat dari klan suci dan klan iblis di samping mereka. Chen Qi berhenti dan menatap kosong ke arah Luo Feng yang jatuh. Kejarlah oleh yang kuat di belakang. Dan Morosa, pelayan Luo Feng, meskipun kesakitan, masih mengatupkan gigi mereka dan terbang secepat mungkin, karena kata-kata Luo Feng adalah perintah, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan aura raja. Semua terserah padamu. Luo Feng tenggelam ke dalam mata air kehidupan, hanya menyisakan suara terakhir yang melayang, dengan rasa sakit yang tak berujung dan keengganan dalam suaranya. Luo Feng, Chen Qi, yang dalam keadaan lesu, tiba-tiba meraung, tubuhnya bergerak seketika, dan dia melompat ke tempat Luo Feng jatuh, dan langsung jatuh. Chen Qi, Li Yangqian dan Tang Cheng Song juga meraung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Qi yang paling tenang dan tenang akan benar-benar melakukan hal bodoh seperti itu. Berhenti melakukan hal bodoh. Kuyu juga berteriak, dia takut pasangannya akan kehilangan satu demi satu. Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin yang menyebabkan semua ini menyaksikan kerusuhan di kam manusia dengan mata dingin, dan mereka bahkan tertawa terbahak-bahak ketika melihat Chen Qi bergegas turun dengan ceroboh. Hahaha, Raja Dewa Pembunuh Iblis benar-benar tidak bisa menahan senyum, aku benar-benar tidak menyangka manusia begitu bodoh sehingga mereka bahkan akan bunuh diri. Kita tidak perlu mengambil tindakan, itu sangat menyelamatkan kita, masalah. Manusia juga ras puncak, dan mereka sangat bodoh. Mengapa mereka memenangkan begitu banyak harta? Raja Dewa Iblis mendengus dingin, dalam pertempuran untuk roh raja yang hancur, manusia harus menonton pertunjukan di samping. Raja Iblis, senang bekerja denganmu. Pembunuh Iblis tersenyum, sayang sekali aku kehilangan senjata yang berharga. Bekerja denganmu benar-benar membuatku muak, tetapi menilai dari hasilnya, itu tidak buruk, kata Saksin Senwang dengan tenang. Saya pikir Anda menikmatinya sama sekali, jika tidak, Anda tidak akan, secara tidak sengaja melukai, Raja Dewa Galaksi nanti. Raja Dewa Pembunuh Iblis tersenyum. Itu karena, dibandingkan dengan para Sein, aku lebih membenci manusia. Raja Iblis mendengus dingin. Ngomong-ngomong, tujuan kita telah tercapai kali ini. Raja Dewa Pembunuh Iblis tertawa. Semua pembangkit tenaga listrik melewati pintu keluar angkasa itu, kecuali Luo Feng dan Chen Qi. Seluruh ruang sunyi, hanya nafas kehidupan yang tak berujung menyembur keluar dari mata air kehidupan spiritual. Kembali ke masa lalu, saat Luo Feng jatuh ke danau mata air kehidupan, dia memblokir semua inderanya, sehingga tidak mungkin air dari mata air kehidupan menembus ke dalam tubuhnya. Namun, ini juga merupakan tindakan bijaksana. Sumber kehidupan itu, yang melambangkan kehidupan, membawa kekuatan korosif yang kuat. Tidak peduli bagaimana Luo Feng melawan, itu tidak akan berguna.
Di mata air kehidupan, Luo Feng hanya merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan kekuatan suci tidak dapat digunakan, karena sekali digunakan, mata air kehidupan akan dengan panik menghabiskan kekuatan suci tersebut. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan kekuatan ilahi saya juga memudar. Saya percaya bahwa setelah beberapa saat, tubuh ilahi ini akan menghilang. Hati Luo Feng penuh dengan keputusasaan. Pada saat ini, sesosok datang ke Luo Feng, menarik Luo Feng dan berjuang mati-matian, mencoba meninggalkan mata air kehidupan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna, dia dan Luo Feng masih perlahan jatuh ke dasar jurang, danau, jatuh. Tidak bisa melambat setengah menit. Luo Feng melihat sosok itu dengan heran, kulit pada sosok itu telah membusuk, dan dia bahkan tidak bisa mengenali siapa itu. Tapi dari baju besi pada sosok itu, Luo Feng sudah tahu siapa itu. Chen Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Luo Feng meraung, suaranya terus-menerus dikonsumsi, dan ketika mencapai telinga Chen Qi, suaranya sangat rendah. Luo Feng, ayo pergi dari sini. Suara Chen Qi juga terdengar, kehilangan kelincahan masa lalu dan penuh dengan suara serak. Kita tidak bisa melakukannya tanpa di sini, tahukah kamu? Luo Feng meraung lagi, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku tentang mata air kehidupan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Aku juga tidak tahu. Suara Chen Qi penuh dengan rasa sakit, aku melihatmu jatuh ke mata air kehidupan, jadi aku melompat turun, dan aku tidak tahu kenapa. Luo Feng menghela nafas tak berdaya, menatap Chen Qi yang berangsur-angsur berubah menjadi tulang, berpikir bahwa dia juga seperti ini sekarang. Kamu sangat bodoh. Luo Feng menghela nafas tanpa daya. Mungkin, suara Chen Qi penuh dengan kepahitan. Keduanya secara bertahap jatuh, dan mereka akan dibawa pergi oleh mata air spiritual kehidupan, yang melambangkan kehidupan. Luo Feng membocorkan Chen Qi yang akan benar-benar berubah menjadi kerangka, sesuatu di dalam sepertinya ada direnggut, dan sesuatu yang terlupakan tiba-tiba bersinar di benaknya. Tengkorak, Luo Feng ingin menutup matanya, tapi matanya sudah lama menghilang. Namun, dia sudah menangkap cahaya sekilas itu. Dia sudah menuliskan setiap detail dari alun-alun luar di benaknya, 8.999.997 karakter bersinar di dalamnya, dan 2 karakter yang belum ditemukan juga keluar dari 2 tempat yang luar biasa. Munculnya kedua karakter ini melengkapi proses terakhir dari perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif. 8.999.999 karakter tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi tengkorak besar. Posisi tengkorak besar sesuai dengan area besar di depan kuil Chan, pada saat yang sama, di bawah tengkorak, tulang secara bertahap lengkap, dan daging dan darah tumbuh, secara bertahap membentuk monster humanoid besar. Tubuh monster itu berwarna merah cerah seperti darah, seolah-olah tidak memiliki kulit, hanya wajahnya yang masih kerangka, dan matanya memiliki 2 api hantu biru yang kamu miliki. Tangan monster itu berada di atas, cakar di kedua tangan, telapak tangan saling berhadapan, dan arena di alun-alun di antara cakar. Pada saat ini, Luo Feng merasa bahwa cincin itu bukan arena yang sebenarnya, tetapi tembok yang telah mereka tembus sebelumnya. Adegan dalam pikiranku menghilang dalam, dan 8.999.999 kata muncul kembali, tidak, sebuah kata baru dengan tenang, sehingga jumlah kata menjadi 9 juta. Tidak utuh, menyelesaikan, Luo Feng hanya memiliki perasaan ini di dalam hati. 9 juta kata langsung ditata ulang, membentuk rahasia-rahasia yang luar biasa indahnya. Luo Feng belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tapi sekarang dia tahu masing-masing dari mereka. Setelah itu, Luo Feng bahkan tidak membayangkannya, dia hanya belajar dengan lembut. Gelombang tak terlihat memancar dari tubuh Luo Feng, dan daging serta tulang yang telah hilang tumbuh lagi sedikit demi sedikit. Chen Qi, yang telah menerima nasib kejatuhannya, tiba-tiba mendengar beberapa kata aneh dari Luo Feng, dan dia tidak bisa melihatnya. Dia terkejut melihat tulang dan daging Luo Feng yang akan menghilang perlahan. Pada saat ini, Luo Feng mengulurkan jari kerangka dan dengan lembut menyentuh kerangka terakhir Chen Qi yang akan menghilang, dan meneruskan teknik rahasia yang aneh ke masa lalu. Ketika Luo Feng tidak mengerti arti dari kata-kata itu, mereka tidak bisa diteruskan sama sekali, dan bahkan jika itu diteruskan, itu tidak akan berpengaruh, tapi Luo Feng sudah tahu pengucapan dan arti dari semua kata, dan mereka menyebarkannya sehingga Chen Qi dapat memahami kata-kata itu.
Bagaimanapun, Chen Qi adalah raja para dewa. Dia memiliki tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan dia sangat cerdas. Mendengarkan kata-kata Luo Feng saat ini, dia tahu bahwa ini adalah harapan untuk hidup, dan buru-buru mengikuti. 9 juta kata tampak seperti banyak, tetapi dengan kecepatan Luo Feng dan Chen Qi, mereka membacanya puluhan kali dalam sekejap. Tubuh mereka berdua berangsur-angsur menjadi lengkap, segera, semua daging dan darah tumbuh sepenuhnya, dan kekuatan suci secara ajaib sepenuhnya kembali ke keadaan sebelumnya. Mata air kehidupan yang dapat dengan mudah membuat mereka jatuh tidak mungkin lagi berpengaruh pada mereka. Keduanya dengan rakus menyerap sumber kehidupan, karena kata-kata aneh, tubuh mereka benar-benar dapat menyerap sumber kehidupan tanpa batas. Ini membuat persepsi dao mereka berdua meningkat dengan cepat. Luo Feng, khususnya, mengalami proses yang luar biasa dari kematian ke kehidupan, dan pemahamannya tentang cara hidup dan mati meningkat dengan cepat. Luo Feng asli menyalin patung batu itu berkali-kali, dan pemahamannya tentang cara hidup dan mati telah meningkat menjadi 17%. Dalam waktu singkat ini, pemahaman Luo Feng tentang cara hidup dan mati telah melampaui 18%. Namun, bantuan benda asing terbatas ketika pemahaman Luo Feng tentang cara hidup dan mati mencapai sekitar 18,5%, mata air kehidupan kehilangan pengaruhnya. Pencapaian ini sangat luar biasa. Anda harus tahu bahwa jika Anda memahami cara hidup dan mati sebesar 20%, Anda dapat menerobos untuk menjadi Raja Dewa di alam surga, dan Luo Feng sekarang hanyalah Raja Dewa di alam yang tidak digunakan, dan pemahamannya dapat dikatakan telah melampaui sebagian besar di bidang Raja Dewa. Pencapaian ini harus dikatakan. Setelah waktu yang lama, Luo Feng perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Chen Qi masih berkultivasi, dan aura yang memancar dari tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan Luo Feng merasa terancam. Sepertinya musim semi kehidupan memiliki efek yang sangat kuat pada Chen Qi, yang telah mengembangkan cara hidup. Luo Feng mengangguk ringan. Musim semi kehidupan ini sangat keren. Chen Qi tiba-tiba tertawa. Setelah melihat Luo Feng, dia benar-benar memeluknya dengan gembira. Luo Feng sedikit tercengang, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Chen Qi mundur. Luo Feng, mengapa kamu tiba-tiba menemukan semua teks? Chen Qi bertanya sambil tersenyum, kemudian ekspresinya menjadi sedih. Jika kamu mengambil satu langkah lebih jauh, kita semua akan tersesat. Mengapa kamu ingin turun? Luo Feng tidak menjawab pertanyaan Chen Qi. Aku tertangkap basah oleh kedua orang itu dan jatuh. Kamu tidak bisa melakukan hal yang sama, kan? Dengan pemahamanmu tentang air mancur, kehidupan, Anda tahu, benda ini benar-benar dapat membunuh orang. Bukankah kita semua baik-baik saja sekarang? Kenapa kamu masih marah? Gumam Chen Qi seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Luo Feng tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Mereka telah datang ke bagian terdalam danau saat ini. Mata air kehidupan spiritual di sini masih memancarkan cahaya hijau. Dasar danau diaspal dengan jenis pasir khusus, dan jangkauan yang terlihat tidak jauh. Luo Feng mengambil beberapa butir pasir dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Pasir ini adalah bahan berharga untuk memurnikan harta karun, yang disebut pasir Luodi. Bahan ini sangat berharga, dan seringkali tak ternilai harganya. Banyak, aku hanya memegangnya, beberapa, itu cukup untuk ditukar dengan harta suci. Jika dasar danau ini adalah semua pasir Luodi, cek tes, nilainya benar-benar sebanding dengan semua harta saya kecuali menara bintang, sayap asal tanpa akhir dan beberapa harta lainnya, kekayaan. Tidak jauh dari sana, palu raksasa tergeletak dengan tenang di dasar danau, dan palu raksasa melewati jarak 1 atau 2 meter, dan pisau bayangan darah diam-diam dimasukkan ke dalam pasir Luodi. Luo Feng ingin mengontrol pisau bayangan darah untuk kembali, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan pisau bayangan darah sama sekali. Jadi dia berjalan dan mengambil Blood Shadow Saber setelah jarak 0, Luo Feng akhirnya bisa merasakannya. Jejak kehidupan masih ada, tapi kenapa tidak bisa dipanggil kembali? Luo Feng bergumam bingung. Kemudian Luo Feng mengambil palu raksasa itu dan menemukan bahwa palu raksasa itu juga memiliki jejak kehidupan. Pada saat terakhir, palu raksasa ini, setelah Luo Feng menghentikan tren turun, menabrak Luo Feng dan mengerahkan kekuatan itu. Namun, palu raksasa ini juga jatuh ke mata air kehidupan. Raja Dewa Pembunuh Iblis, aku tidak menyangka. Luo Feng mencibir, aku masih hidup. Kedua orang itu benar-benar berbahaya.
Mereka diam-diam bersatu, dan mereka mengalahkanmu. Chen Qi juga sedikit marah. Sebenarnya, itu karena pertahananku melawan mereka sedikit lebih lemah. Pada saat itu, sebagian besar pikiranku dikhususkan untuk balapan dengan Dewa Raja Feng Yi, dan pertahananku melawan mereka menjadi rileks. Luo Feng menghela nafas pelan, menjauhkan diri, akan baik-baik saja untuk sedikit lengah, tetapi ketika saya baru memulai, ini adalah kesalahan saya. Tidak mungkin, mereka memainkan pertunjukan yang bagus, tidak ada yang mengira mereka akan bergabung. Chen Qi masih marah. Pada saat ini, Luo Feng melihat apa yang tampak seperti sebuah objek di dasar danau di distans. Luo Feng membawa palu raksasa itu dan berjalan dengan ragu mata air kehidupan memiliki perlawanan yang sangat lemah terhadapnya. Segera Luo Feng datang ke benda itu dan mengambilnya untuk memeriksanya dengan cermat. Itu adalah benda silindris dengan pola rahasia yang sangat kompleks di permukaannya, dua logam aneh yang menutup kedua ujungnya, dan bahan khusus yang hampir transparan di tengahnya. Ini, mata Luo Feng berbinar, ini adalah harta karun di luar angkasa, pola rahasia ini. Tuhan, apakah ini begitu besar? Luo Feng. Chen Qi memandang Luo Feng dengan curiga. Chen Qi, kita telah menggali gunung harta karun. Wajah Luo Feng penuh dengan ekstasi. Mungkinkah? Chen Qi melihat benda di tangan Luo Feng, matanya berbinar. Itu benar, ini adalah harta seperti ruang angkasa yang dapat memberikan mata air kehidupan spiritual, dan tergantung pada kapasitasnya, itu benar-benar cukup untuk menampung semua kehidupan spiritual mata air. Luo Feng dengan penuh semangat. Ya Tuhan, seru Chen Qi, gunung harta karun ini benar-benar jatuh ke tangan kita. Ya, Luo Feng mengangguk dengan keras. Cepat, cepat, cepat kemasi semua mata air kehidupan spiritual. Chen Qi mengucapkan 3 kata, cepat berturut-turut dengan penuh semangat. Luo Feng dapat sepenuhnya memahami kegembiraan Chen Qi, karena ini adalah peristiwa besar yang dapat mengubah nasib seluruh umat manusia, dengan banyak mata kehidupan spiritual, mungkin untuk mengolah puluhan ribu orang kuat. Luo Feng tersenyum sedikit, kekuatan ilahi menembus ke dalam harta ruang angkasa ini. Hah, Luo Feng bertanya dengan heran, tidak bisa mengenali tuannya. Ada apa? Chen Qi bertanya dengan cepat, dia tidak ingin mimpinya hancur. Aku juga tidak tahu. Luo Feng sedikit mengernyit, harta karun luar angkasa ini tidak dapat dikenal sebagai pemiliknya, juga tidak dapat dicap dengan jejak kehidupan. Tidak bisa dicap dengan jejak kehidupan. Chen Qi sedikit cemas, apa yang harus saya lakukan? Luo Feng berpikir, lalu mengangkat palu raksasa Raja Dewa Pembunuh Iblis di tangan yang lain. Baru saja, palu raksasa ini dan pedang bayangan darahku sama-sama diakui sebagai tuannya. Tapi aku tidak bisa mengingat pedang bayangan darahku, dan Raja Dewa Pembunuh Iblis tidak bisa mengingat palu raksasanya sendiri. Gelombang kehidupan berdampak pada jejak kehidupan di palu raksasa, jejak kehidupan harta karun ini memiliki kekuatan Raja Dewa untuk membunuh Raja Iblis. Dengan kekuatan suci saya saat ini di tingkat hukum yang mulia, sulit untuk menghapusnya, jejak kehidupan ini. Urusan Tuhan. Tapi sekarang berbeda. Luo Feng tersenyum sedikit, aku telah menghancurkan sebagian dari jejak kehidupan, dan itu akan segera terhapus sepenuhnya. Menghapus jejak kehidupan Raja Surgawi dengan kekuatan suci hukum yang mulia. Chen Qi tercengang, bagaimana mungkin? Jejak kekuatan suci Raja Dewa, belum lagi yang mulia, bahkan Dewa Sejati dan pembangkit tenaga Dewa Sejati Void tidak dapat berbuat apa-apa. Dewa Sejati abadi perlahan-lahan dapat hancur, tetapi waktu dan kekuatan suci yang dibutuhkan sangat besar. Seperti mayat Raja Jin yang pernah muncul di lautan kosmos, tidak ada orang kuat di baju besinya yang bisa mengenali tuannya. Tidak mungkin mengandalkan kekuatanku sendiri. Luo Feng tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk merasakan semangat kehidupan di sekitarnya, tapi dengan bantuan semangat kehidupan, itu bisa dilakukan. Chen Qi tiba-tiba menyadari, artinya, mata air kehidupan memengaruhi jejak kehidupan dan juga memengaruhi pengenalan akan Tuhan. Itu benar. Luo Feng tersenyum, artinya, bukan masalah besar untuk tidak dapat mengenali penguasa ruang, selama kita meninggalkan mata air kehidupan, kita secara alami dapat mengenali tuannya. Kalau begitu cepatlah. Chen Qi sangat bersemangat, aku tidak sabar. Luo Feng melihat palu raksasa di tangannya, jejak kehidupan di palu raksasa telah sepenuhnya dihapus. Ayo pergi, Luo Feng berkata sambil tersenyum, dan tubuhnya dengan cepat berenang. Keduanya seperti dua ikan,
berenang bebas di lautan mata air kehidupan spiritual yang dapat dengan mudah membunuh dewa-dewa mereka. Segera, Luo Feng dan Chen Qi meninggalkan mata air kehidupan dan datang ke danau. Pintu keluar ruang angkasa itu hilang. Seru Chen Qi. Luo Feng melihat ke atas, dan tentu saja, dia tidak melihat pintu keluar dari ruang tersebut. Sudah berapa lama sejak kita turun? Luo Feng bertanya. Aku juga tidak tahu. Chen Qi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu waktu yang tepat, aku hanya berpikir setidaknya 1 hari telah berlalu. Sudah sehari. Luo Feng tersenyum ringan, kalau begitu tidak masalah. Mengapa tidak ada masalah setelah sehari? Chen Qi bertanya-tanya. Kata-kata yang kita cari di alun-alun memungkinkan kita untuk berkeliaran dan menyerap sebanyak yang kita suka di mata air spiritual kehidupan, kata Luo Feng, namun, dari saat kita datang ke ruang ini hingga keluar dari ruang, kita hanya melewati kurang dari 4 kali. Jamnya, apakah kamu ingat? Oh, Chen Qi tiba-tiba menyadari, dengan kata lain, menemukan semua kata, menyerap mata air kehidupan spiritual, dan memahami Dao, proses ini membutuhkan waktu sehari, dan itu tidak dapat dilakukan hanya dalam 4 jam. Ujian memecahkan Qi Raja itu pasti langkah terpenting untuk menemukan semua kata dan menyerap sumber kehidupan spiritual. Oleh karena itu, jalan keluar dari ruang yang telah lama menghilang tidak diberikan kepada kita, dan kita akan memiliki jalan keluar lain untuk meninggalkan. Luo Feng mengangguk, mungkin itu artinya. Chen Qi tersenyum dan menatap Luo Feng, seolah bertanya, apakah aku pintar? Luo Feng tersenyum tak berdaya, palu raksasa dan harta ruang di tangannya sudah mengenali tuan mereka saat ini. Kalau begitu mari kita mulai. Luo Feng tersenyum ringan, dan harta kelas luar angkasa langsung melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan. Di bawah kendali Luo Feng, kekuatan hisap bertindak pada mata air spiritual kehidupan di bawah. Segera, mata air kehidupan yang awalnya tenang langsung memicu gelombang besar, dan seekor naga air besar naik ke langit, membawa nafas kehidupan yang tak ada habisnya, bergegas menuju Luo Feng, dan kemudian ditelan oleh harta ruang di depan Luo Feng. Air mancur kehidupan terlalu besar, bahkan jika Luo Feng mencoba yang terbaik untuk memobilisasi harta ruang angkasa, masih butuh 2 hari untuk mengumpulkan semua harta ruang angkasa. Kemudian Luo Feng melihat ke dasar danau yang asli. Dasar danau dengan diameter lebih dari 1 tahun cahaya itu penuh dengan pasir Luo Dysprosium yang berharga. Ini juga harta yang sangat berharga. Luo Feng tersenyum dan mengeluarkan cincin dunia. Ruang dalam cincin dunia sangat luas, dan fluktuasi waktu benar-benar berhenti. Itu pernah digunakan oleh Raja Naga untuk memuat budak, dan berikan kepada Luo Feng. Kekuatan dunia menyebar dalam sekejap, dan segera menyebar ke dasar danau. Ambil, Luo Feng berkata dengan lembut, dan segera, semua dinasti Luo menghilang, dan semuanya dikumpulkan ke dalam ring dunia. Di bawah pasir Luo Di, adalah dinding bagian dalam kuil Chan, dan tidak ada lagi harta karun. Tiba-tiba aku menjadi jauh lebih kaya. Luo Feng tersenyum dan menatap Chen Qi, memamerkan harta ruang angkasa dan cincin dunia. Kamu baru saja menelan semuanya. Chen Qi berpura-pura marah, bagaimana dengan bagianku? Haha, Luo Feng tertawa dan membuang harta karun luar angkasa dan cincin dunia di tangannya. Chen Qi mengambilnya dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu memberikan semuanya kepadaku? Pes, 2 pembaruan akan datang. Akiu, Susin bersin dan melihat keluar jendela, Luo Feng dan Qin Ju memikirkanku lagi. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa mengembalikan barang-barang itu dengan selamat. Luo Feng berkata tanpa daya, jika aku jatuh, barang-barang ini akan jatuh ke tangan musuh, yang sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengembalikannya, bagaimana cara mengembalikannya? Chen Qi bertanya-tanya. Karena target mereka, Luo Feng berkata, orang-orang pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka denganku. Kali ini aku akan beruntung untuk menghadapi risiko, tapi kali lain tidak mungkin. Chen Qi kening, tapi juga dia sangat pintar setelah menganalisis pro dan kontra dengan cermat, dia tahu bahwa Luo Feng adalah cara terbaik untuk melakukannya. Kalau begitu aku akan menerimanya dulu. Chen Qi tersenyum dan menerima harta luar angkasa dan cincin dunia. Kemudian Luo Feng melihat sekeliling, kalau begitu kita harus memikirkan cara keluar dari sini. Lihat apakah ada jalan keluar. Jika ada fluktuasi spasial yang aneh, itu pasti pintu keluarnya. Chen Qi juga melihat sekeliling, menunjuk ke satu arah, saya mencari sisi ini,
Galaksi God King, silakan lihat di arah lain. Juga, Luo Feng mengangguk. Kemudian keduanya berpisah untuk mencari tahu apakah ada jalan keluar lain. Dengan bantuan berbagai cara seperti deteksi kekuatan suci, bahkan fluktuasi spasial yang aneh tidak dapat ditemukan sendiri. Segera, keduanya menjelajahi seluruh ruang. Aku tidak menemukan pintu angkasa, bagaimana denganmu? Chen Qi memandang Luo Feng. Ruang ini sangat stabil di mana-mana, dan tidak ada fluktuasi sedikitpun. Luo Feng tidak berdaya, sepertinya kita perlu menunggu kuil untuk membuka pintu keluar angkasa lagi. Kalau begitu mari kita pergi melalui dunia dua orang dulu. Chen Qi tersenyum dan membocorkan Luo Feng. Luo Feng kening, Chen Qi. Lihat, Chen Qi menyela kata-kata Luo Feng dan menunjuk ke jarak ada beberapa napas kehidupan yang tersisa di sana. Napas kehidupan itu membentuk siklon kecil. Apakah itu indah? Chen Qi bertanya kepada Luo Feng sambil tersenyum. Bukankah ini normal? Luo Feng bertanya-tanya, sejak kita datang ke ruang ini, nafas kehidupan ini selalu seperti ini. Luo Feng, apakah kamu tahu mengapa orang mengatakan mereka ketika mereka mabuk? Jelas orang yang mabuk. Chen Qi melihat siklon kecil, hal yang sama berlaku untuk kecantikan. Apa yang membuat orang merasa cantik bukanlah keindahan itu sendiri, tetapi keindahan itu sendiri, orang-orang. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak mendengar apa yang dimaksud Chen Qi? Saat dia hendak berbicara, fluktuasi spasial yang kuat muncul, mengganggu apa yang ingin dikatakan Luo Feng. Pintu keluar ruang angkasa perlahan mulai terbentuk tidak jauh. Aku pergi. Chen Qi tersenyum dan menatap Luo Feng. Aku benar-benar tidak tahan. Setelah Chen Qi selesai berbicara, dia terbang langsung ke pintu keluar ruang, tanpa memberi Luo Feng kesempatan untuk berbicara. Luo Feng menghela nafas pelan dan terbang menuju pintu keluar ruang. Di alun-alun di luar kuil Chan, di belakang pilar batu yang kokoh, cincin besar itu telah runtuh menjadi dua, dan dua kelompok cahaya jauh, dan mereka tidak berani mendekat. Di bawah arena yang runtuh, ada aura dingin jahat yang menakutkan tanpa henti, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam, sementara altar batu yang didistribusikan di alun-alun terbakar dengan nyala api biru yang dingin. Itu keluar, kelompok cahaya putih membuat suara. Luo Feng harus menunggu 2 hari lagi. Tanya kelompok lampu hijau. Menurut aturan kuil, seperti ini. Kelompok cahaya putih berkata, saya sangat berharap kali ini bisa berhasil. Jangan khawatir, kata kelompok lampu hijau, itu pasti akan berhasil. Ayo pergi dulu. Kelompok cahaya putih berkata, saluran luar angkasa telah dibuka, dan mereka keluar. Oke, setelah kelompok lampu hijau selesai berbicara, kedua kelompok cahaya itu menghilang. Pintu kuil-kuil Chan terbuka lagi, dan ratusan pita terbang keluar satu demi satu. Raja Dewa Feng Yi memimpin, diikuti oleh Raja Dewa Longli, diikuti oleh Iblis Pembantai Dewa dan Raja Dewa Saksin. Kedua Raja Dewa masing-masing memegang senjata khusus untuk melawan yang kuat di belakang. Di belakang mereka ada Morosa dan Sue Qiong, yang juga memegang senjata aneh di tangan mereka. Di belakang, ada juga banyak orang kuat yang bertarung, kebanyakan dari mereka memegang senjata aneh, dan setiap serangan membawa kekuatan yang kuat. Raja Dewa Pembunuh Iblis, Raja Dewa Saksin, Morosa dan Sue Qiong, keempat pria kuat itu bertarung dan terbang pada saat yang bersamaan. Senjata aneh di tangan keempat pria kuat itu seperti pita, terjalin satu sama lain. Raja Binatang Buas Dunia Sialan, kamu harus berhenti sebentar. Raja Dewa Pembunuh Iblis meraung. Bunuh tuanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Morosa mencibir. Aku ingin aku melepaskanmu, mimpi. Sue Qiong sangat marah, dan senjata di tangannya berputar-putar seperti ular, terus-menerus menyerang Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin. Raja Dewa Longli sedikit mengernyit, dan setelah melihat Raja Dewa Feng Yi, setelah mengangguk setuju secara diam-diam, sebuah senjata aneh panjang muncul di tangan kedua pria kuat itu. Semuanya berhenti. Tidakkah kamu ingin memperjuangkan Ki Raja yang rusak? Raja Dewa Longli meraung dengan mata dingin. Mendengar raungan Raja Dewa Kaca Naga, semua kekuatan pertempuran berhenti bertarung. Raja Dewa Kaca Naga, bukankah kamu berada di pihak manusia? Raja Dewa Pembunuh Iblis memandang Raja Dewa Kaca Naga, matanya penuh sarkasme. Apa? Apakah kamu ingin menjadi pembawa damai? Morosa dan Sue Qiong juga melihat ke arah Raja Dewa Kaca Naga. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Dewa Raja Longli menunjuk ke cincin tidak jauh.
Pada saat ini, cincin itu hampir sepenuhnya runtuh. Di bawah cincin itu ada kegelapan jahat yang tak berujung. Ketika Anda merasakannya sedikit, itu adalah penindasan yang menyesakkan. Trotoar datang. Ini, apa ini? Suara orang bijak bergetar, bagaimana cincin ini bisa runtuh? Dan memancarkan aura yang begitu mengerikan. Mungkinkah ada lawan di bawah ring yang tidak bisa kita tangani? Klan batu yang kuat mau tidak mau mundur 2 langkah. Saya merasakan krisis yang fatal. Seru Raja Dewa seorang tahanan. Napas ini kuat dan jahat. Seorang pria kuat dari klan kristal gemetar tanpa sadar. Sebenarnya, Morosa dan yang lainnya sudah merasakan nafas itu, tapi mereka rela berhenti dan melepaskan Demon Slayer dan Saksin God King. Jadi apa? Raja Dewa Yuhu melirik helm Raja Dewa yang baru saja bertarung dengannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalaskan dendam tuanku. Pergi ke neraka, klan Sein sialan, teriak Kuyu langsung, dan senjata aneh panjang di tangannya menyerang pembangkit tenaga listrik Sein klan di depannya lagi. Pertempuran juga mulai lagi di mana-mana. Dewa Raja Longli dan Dewa Raja Feng Yi saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Suara yang tampaknya berasal dari kuno tiba-tiba terdengar pada saat ini, bertahan menunggu dengan sabar, semua praktisi. Selama masa tunggu, tidak ada pertempuran yang diizinkan. Berkelahi tidak diizinkan. Morosa dan yang lainnya sedikit mengernyit. Dan mata yang kuat seperti Demon Slayer God King juga memancarkan kehilangan. Aku ingin melihat mengapa pertempuran tidak diizinkan. Tang Cheng Song dingin, senjata aneh ketika berkedip dengan cahaya dingin. Aku juga ingin melihatnya. Lawan Tang Cheng Song adalah pria kuat iblis, dan pria kuat iblis itu juga memegang senjata aneh saat ini, matanya tajam, dan dia jelas marah. Begitu pembangkitan tenaga listrik di Menrache selesai berbicara, dia mendengarkan Tang Cheng Song dengan senjata, dan senjata aneh itu tiba-tiba menjadi lebih panjang dan menunjuk ke arah Tang Cheng Song. Tang Cheng Song mencibir, senjata aneh berputar-berputar erat, membentuk pelindung, menahannya. Ledakan, senjata aneh dari pembangkit tenaga listrik di Menrache ditempatkan di benteng Tang Cheng Song, dan kekuatan aneh tiba-tiba muncul. Tang Cheng Song tidak terluka, tetapi orang kuat di Menrache mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Banyak pembangkit tenaga listrik diam-diam terkejut tanpa dilupakan. Pembangkit tenaga listrik manusia mampu mendorong pembangkitan tenaga listrik iblis melalui kejutan yang mengejutkan. Ekspresi wajah pembangkit tenaga listrik di Menrache tidak pasti, dan kemudian dia bertanya dengan marah, "Mengapa kamu tidak menggunakan kemampuan yang begitu kuat sebelumnya? Apakah kamu perlu pura menjadi babi dan memakan harimau?" Banyak pembangkit tenaga manusia juga sangat terkejut, karena kebanyakan dari mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Tang Cheng Song, dan sekarang mereka tiba-tiba menggunakan gerakan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, kejutan Tang Cheng Song adalah yang terkuat saat ini, karena dia tidak menggunakan gerakan apapun, yang dia lakukan hanya bertahan. Tidak, Tang Cheng Song langsung mengerti, suara itu tidak membiarkan kita bertarung. Khawatir ini adalah cara untuk memenangkan kita dari pertempuran. Memikirkan hal ini, sudut mulut Tang Cheng Song naik sedikit. Orang suci dan iblis bodoh, kamu ingin mengalahkan kami manusia, bermimpi. Itu. Kuyu memandang Tang Cheng Song dengan curiga. Meskipun pembangkit tenaga manusia lainnya tidak melihat Tang Cheng Song, mereka semua diam-diam kening dan saling menyalahkan melalui transmisi suara. Pembangkit tenaga klan suci dan klan iblis tercengang, jelas tidak mengharapkan Tang Cheng Song mengatakan hal seperti itu. Manusia begitu kuat, itu benar-benar layak menjadi kelompok puncak. Raja Iblis Sa tertawa. Kau bilang manusia bisa mengalahkan kita dengan berdiri dan tidak bersembunyi, tapi kita tidak akan setuju. Kita harus mencobanya sebelum kita berani setuju. Raja Dewa Pembunuh Iblis menyeringai. Dalam sekejap, semua pusat kekuatan klan suci, klan iblis, klan dunia bawah dan klan elemen semuanya bertindak pada saat yang sama, menyerang pusat kekuatan klan manusia terdekat dengan senjata aneh mereka. Pembangkit tenaga ini awalnya memiliki lawan mereka sendiri, pada saat ini, karena mereka terganggu oleh suara kuno, mereka semua untuk sementara kehilangan kendali lawan mereka, jadi sekarang mereka semua dapat membebaskan tangan mereka untuk berurusan dengan manusia bersama-sama. Setiap pembangkit tenaga listrik manusia merespons serangan 5 atau lebih pembangkit tenaga listrik pada saat yang sama, dan bahkan jika mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak bisa tidak mengerutkan kening. Ketika serangan itu jatuh, fluktuasi kekuatan suci yang kuat menyebar secara instan,
dan banyak pembangkit tenaga listrik terkejut, sulit membayangkan bagaimana pembangkit tenaga manusia yang diserang akan menghadapinya. Umat manusia sudah berakhir saat ini. Semua harta aneh itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak cukup terampil saat ini, selama mereka terkena salah satu dari mereka, mereka pasti akan terluka. Dewa Kaca Naga Raja menggelengkan kepalanya. Setiap manusia menghadapi setidaknya 5 harta langka, bagaimana mereka bisa bertahan melawannya? Raja Dewa Feng Yi mengerutkan kening, jika klan suci dan klan iblis telah memecahkan ras manusia, saya khawatir mereka akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya. Bersama kami harus melakukan pekerjaan dengan baik, bersiaplah. Sekarang, ketika kita menyerang klan suci dan klan iblis, kita pasti akan dapat mengejutkan mereka. Dewa Raja Longli membuat keputusan yang menentukan. Hahaha, manusia bodoh. Raja Pembunuh Iblis tertawa terbahak-bahak. Banyak orang kuat, beberapa sombong, beberapa cemberut, tidak ada yang akan berpikir bahwa manusia tidak akan rusak parah. Tapi yang mengejutkan adalah ledakan, 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 ledakan. Lebih dari 60 pria kuat dipukul mundur hampir bersamaan. Beberapa berhenti mundur setelah mengambil beberapa lusin langkah, beberapa berubah menjadi pita dan mundur di kejauhan, dan beberapa terluka parah. Aura ilahi mereka melemah dan tidak teratur. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Raja Dewa Pembunuh Iblis, Raja Dewa Saksin, dan Raja Dewa Helm ditolak oleh jarak yang jauh. Adegan ini mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik, dan bahkan banyak dewa dan binatang buas yang akan mengambil kesempatan untuk menyerang klan suci semuanya berdiri di tempat. Namun, banyak manusia kuat yang paling terkejut saat ini, mereka hanya bertahan, dan bahkan banyak serangan tidak dapat dipertahankan sama sekali. Bagaimana mungkin, manusia memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka tidak menggunakannya lebih awal? Raja Dewa Pembunuh Iblis meraung marah. Semua dewa tertegun sejenak, memikirkan masalah ini satu demi satu. Bukankah suara itu baru saja mengatakan itu? Tang Cheng Song tersenyum, berkelahi tidak diperbolehkan. Akhirnya, ada orang kuat yang menderita kerugian yang sama denganku. Orang kuat dari aliansi binatang raksasa tertawa dan tertawa. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku melihat Raja Dewa Galaksi Manusia, dan aku ini terjadi ketika dia bertarung. Kemudian, orang-orang yang lebih kuat berkumpul semakin banyak, dan mereka semua memiliki keraguan satu sama lain dan tidak berani menembak sesuka hati. Saya pikir saya adalah satu-satunya yang akan menderita kerugian seperti itu, tetapi saya tidak menyangka. Hahaha. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saksin Senwang berteriak dengan marah. Binatang yang kuat itu mendengus dingin, apa yang harus kamu lakukan denganku ketika kamu menderita? Kamu, Saksin Senwang sangat marah sehingga dia hampir ingin menyerang langsung dengan kekuatan suci. Pembangkit tenaga dari aliansi binatang raksasa tersenyum dan berkata, Raja Dewa Saksin, saya, aliansi binatang raksasa, tidak ingin menentang ras iblis Anda juga tidak ingin menentang umat manusia. Jika Anda bersikeras memaksa kami, maka kita hanya bisa bergabung dengan sisi manusia. Petik 2. Ekspresi wajah Raja Dewa Saksin terus berubah, tetapi dia tidak pernah berani bergerak. Meskipun tidak banyak pemain kuat di aliansi binatang raksasa, jika mereka semua bergabung dengan manusia, itu akan menjadi kekuatan yang seharusnya tidak ada, diremehkan. Dan sekarang dalam situasi ini, jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi orang yang menderita. Terlebih lagi, ada beberapa luka serius di sisi saya, dan mereka harus disembuhkan sesegera mungkin. Raja Dewa Saksin hanya bisa mendengus dingin, dan kemudian memimpin pusat kekuatan klan iblis dan klan dunia bawah untuk mundur ke samping untuk beristirahat. Pusat kekuatan semua kelompok etnis juga tersebar, membentuk kelompok-kelompok kecil. Tidak mudah bagi kita manusia untuk bersaing menghancurkan semangat raja kali ini. Li Yangqian mengerutkan kening. Tidak peduli apa, kita harus merebut energi pemecah raja, kata Raja Dewa Yuhu dengan tegas. Dalam pertempuran tadi, Morosa dan Sue Qiong, kalian berdua terlalu kuat. Tang Cheng Song tertawa. Siapa yang membuat pria elemental itu gagal mengenali tuannya secepat mungkin, bagaimana mungkin kita tidak menerimanya saat kita lewat? Morosa juga tertawa. Kita semua punya kibel, kan? Sue Qiong bertanya. Semuanya ada di sana. Yuanzu tertawa dan berkata, ada banyak harta aneh di ruang kedua,
tidak begitu berharga, kita tidak bisa mendapatkannya. Haha, semuanya tertawa. Sayang sekali tuannya tidak ada di sini. Sue Qiong menghela nafas. Harta karun aneh ini sangat aneh. Saya tidak tahu apakah orang kuat bisa mengenali dua tuan, kata Morosa curiga. Kamu akan tahu jika kamu terkenal, saran Kuyu. Saya belum tertarik. Saya khawatir salah satu dari Anda tidak akan melakukannya. Morosa tertawa dan berkata, siapa di antara Anda yang ingin mencoba? Hanya kamu, kata pendiri kapak raksasa. Jadikan yang kuat lebih kuat dan perluas kelebihannya. Kekuatanmu adalah yang terkuat di antara kami. Jika kekuatanmu ditingkatkan, itu akan lebih mudah bagi kami. Baiklah kalau begitu. Morosa tidak menolak, mengeluarkan senjata panjang yang aneh, dan segera ingin mengubah kekuatan binatang itu menjadi kekuatan suci dan menembusnya. Apakah kamu tidak akan menunggu sebentar lagi? Chaos City Lord tiba-tiba berkata, saya selalu merasa bahwa Luo Feng akan kembali. Jika dia melakukannya, harta langka ini dapat diberikan kepadanya. Kekacauan, kita semua melihat Luo Feng jatuh ke mata air kehidupan. Pendiri kapak raksasa itu menghibur, sumber kehidupan dapat dengan mudah membunuh kita. Tapi mungkin tidak bisa membunuh Luo Feng. Chaos City Lord tersenyum, dia adalah muridku, aku paling mengenalnya, dan yang terbaik darinya adalah menciptakan. Semua pembangkit tenaga listrik terdiam. Memang, Yuanzu menghela nafas, anak itu benar-benar memiliki kemampuan magis untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin tidak banyak orang yang masih bisa menyebut Luo Feng seorang anak. Tunggu kakak Luo Feng, Kuyu juga berkata, bagaimana kakak Luo Feng bisa jatuh begitu mudah? Kalau begitu aku akan menyimpannya untuk saat ini, kata Morosa. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar bisa mengenali tuannya, itu tidak akan memakan banyak waktu. Jika tuannya kembali, aku akan memberikan harta ini. Semua orang menyambut ini, dan mereka semua memiliki fantasi di hati mereka, berharap Luo Feng akan kembali. Adapun kemungkinan fantasi ini menjadi kenyataan, mereka tidak tahu sama sekali. Li Yangqian menghela nafas pelan, saya paling takut bahwa saya telah sedikit harapan, tetapi pada akhirnya, saya telah menambahkan keputusasaan pada diri saya sendiri. Orang-orang diam, mengapa mereka tidak takut akan hal ini? Aku pasti akan kembali. Nada optimis dari Chaos City Lord membuat semua orang lebih sibuk. Waktu berlalu dengan tenang. Suatu hari, 2 hari. Semua pembangkit tenaga listrik diam, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semuanya tampak sangat tenang, tetapi ketika mereka sesekali melihat arena di belakang pilar batu, ekspresi tenang mereka tanpa sadar menjadi bergejolak. Aura jahat itu semakin kuat dan kuat. Dewa Raja Feng Yi memandang cincin itu dengan ekspresi serius. Ini seperti aura jahat yang berkali-kali lebih lemah dan memancar dalam kegelapan. Raja Dewa Kaca Naga mengangguk. Seringkali lebih lemah. Raja Dewa Feng Yi menggelengkan kepalanya dengan lembut, itu karena kamu belum menjadi Raja Dewa di alam surga. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat nafasku saat berada di alam surga. Raja Dewa Kaca Naga mengangguk. Semakin tinggi alam, semakin kuat perasaan. Raja Dewa Feng Yi berkata, aura itu sudah bisa dirasakan kapan saja ketika kita tidak menggunakan alam, tetapi perasaan itu masih sangat lemah. Saat persepsi semakin dalam, perasaan secara bertahap akan meningkat, tetapi sangat lambat. Tapi begitu ranah naik ke lapangan, perasaan itu akan langsung menjadi jauh lebih kuat. Ya, ketika saya pertama kali berada di lapangan, saya terkejut. Raja Dewa Kaca Naga berkata, lihatlah perasaan seperti apa yang akan dibawanya kepada saya ketika saya berada di surga. Hari itu akan segera datang. Di sisi manusia, semua orang duduk dengan tenang. Pada awalnya, mereka juga akan bertukar beberapa hal tentang kerjasama, tetapi kemudian, semakin banyak pembangkit tenaga memilih untuk tetap diam. Ada apa denganmu? Tang Cheng Song tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah menurutmu kita tidak akan bisa mengalahkan raja? Kerumunan itu terdiam. Kami masih memiliki Beast King. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki kelompok lain, kata Tang Cheng Song. Tapi bisakah Raja Binatang Buas mendapatkan ki pemecah raja? Li Yangqian bertanya, Morosa, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan ki pemecah raja? Karena Raja meracuni ki telah membawa saya ke sini, maka saya secara alami akan memiliki kesempatan, kata Morosa, dan saya memiliki kemampuan unik untuk mengubah atribut kehidupan.
Raja Pokingking tidak akan menolak saya. Itu benar, kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan Morosa untuk menangkap Ki Raja Po. Yuanzu segera berkata, Ki Raja Po pasti menguntungkan Luo Feng, dan sekarang Luo Feng mengalami kecelakaan. Morosa, sebagai budak jiwanya, mungkin memiliki banyak hal menyenangkan. Kesempatan besar. Saya harap begitu. Semua orang berdoa, dan kemudian terdiam lagi, dan suasana menjadi tertekan lagi. Aum, raungan besar memecah kesunyian. Suara itu jahat dan menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Suara apa? Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis tiba-tiba memberontak. Itu datang dari ring. Segera seorang pria kuat menemukan sumber suara. Meskipun sumber suara itu ditemukan, untuk sementara waktu, tidak ada orang kuat yang mau memeriksanya. Aku akan pergi melihatnya. Morosa tersenyum ringan, dan inkarnasi ilahi berkumpul dan akan terbang. Lebih baik aku pergi. Sue Qiong menghentikan Morosa, dan juga membagi inkarnasi ilahi. Inkarnasi ilahi juga terkait dengan dewa, meskipun kemungkinan mempengaruhi dewa melalui inkarnasi ilahi tidak tinggi, tetapi memiliki untuk diwaspadai. Aku harus membuatmu benar-benar aman, jadi kamu tidak bisa mengambil risiko. Aku tidak merasakan bahaya untuk saat ini. Sebelum Morosa selesai berbicara, melihat ekspresi serius Sue Qiong, dia tidak bisa mengatakan sisanya. Oke, Morosa tidak berdaya, sebenarnya, kekuatanmu tidak jauh lebih buruk daripada milikku, dan kamu dapat sepenuhnya menggantikanku. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan tuannya? Sue Qiong bertanya. Aku ingat, menghancurkan energi raja itu penting. Morosa menghela nafas dan berkata dengan suara, tapi aku selalu merasa bahwa Raja Binatang tidak bisa memenangkan nafas raja. Sue Qiong sedikit mengernyit, dan juga bersuara, kamu punya ide ini juga. Juga, firasat buruk Morosa meningkat, kami dua Raja Binatang dunia memiliki perasaan ini, saya khawatir perasaan ini tidak salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sue Qiong dengan bersemangat mentransmisikan suaranya, jika ini masalahnya, bukankah tuannya akan kecewa? Ayo lakukan yang terbaik. Morosa menghela nafas pelan, bahkan jika kita tidak bisa, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu manusia kuat lainnya untuk mendapatkan kekuatan menghancurkan raja. Itu satu-satunya cara, Sue Qiong menjawab tanpa daya. Pada saat Morosa dan Sue Qiong berbicara melalui transmisi suara, inkarnasi Divine Power Sue Qiong telah terbang ke langit, dan bersama dengan inkarnasi Divine Power dari beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka melihat cincin di bawah. Tidak masalah jika Anda melihatnya, itu hampir tidak membuat jiwa mereka takut. Lalu, apa itu? Seru seorang pria kuat dengan lantang. Tapi, menakutkan. Monster yang sangat menakutkan. Pria kuat lainnya berkata dengan gemetar. Ada juga inkarnasi dari kekuatan suci yang sangat menakutkan sehingga menghilang secara langsung. Sue Qiong melihat ke atas dan melihat bahwa di bawah, yang hampir sepenuhnya runtuh, dua tangan besar terus-menerus, menikmati di bawah tanah asli, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menahannya, membuat kedua tangan itu terus menyentuh dan cincin-cincin. Dan ketika tangan besar itu berhenti, akan ada wajah kerangka di dekat penghalang tak terlihat, dengan api hantu di rongga mata, memancarkan aura gelap dan jahat yang tak ada habisnya, membuat Raja Binatang Buas Sue Qiong merasa sedikit kulit kepala mati rasa. Dan orang-orang kuat tadi, saya khawatir mereka melihat tengkorak ini segera setelah mereka muncul, dan dampak visual dan psikologisnya terlalu kuat. Sepertinya oman barusan dibuat oleh monster ini, dan sekarang kita mungkin menunggu monster ini menembus penghalang tak terlihat, dan kemudian bertarung dengannya. Sue Qiong berspekulasi. Setelah mendengarkan Sueong, Morosa segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan sucinya untuk menjelma untuk memeriksanya. Lawan yang mungkin kita temui, aku juga harus memeriksanya sekarang. Apakah kamu ingin aku bertarung dalam pertempuran yang tidak siap? Melihat Morosa mengatakan ini, Sue Qiong tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Segera, semua pembangkit tenaga listrik pergi untuk melihat monster itu, dan setiap pembangkit tenaga listrik merasakan aura jahat yang hampir mencekik, membuat khawatir dan khawatir. Melihat aura monster ini, untuk menghadapi monster ini, saya khawatir semua kekuatan dari semua kelompok etnis harus bergabung. Li Yangqian mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, maka klan suci dan klan iblis pasti akan menjadi batu sandungan bagi kita. Chaos City Lord juga sedikit mengernyit. Tang Cheng Song dingin, mereka bukan satu-satunya yang bisa memainkan trik ini, dan kita manusia tidak mudah diganggu. Ya,
Mengapa kita harus takut pada mereka? Pendiri kapak besar juga mengatakan hal yang sama. Para dewa tidak berani untuk tidak membantu kita, ditambah kekuatan lain, ras manusia kita juga dapat bersaing dengan mereka. God King Yuhu menganalisis. Ya, kami tidak takut pada mereka, kata Kuyu tegas. Pada saat ini, seekor pita tiba-tiba terbang menuju kamperan. Dewa Raja Feng Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Li Yangqian bertanya dengan hati-hati. Tidak peduli bagaimana kami mengatakan kami berada di pihak Anda sebagai umat manusia, kami di sini untuk berdiskusi dengan Anda bagaimana menghadapi orang-orang kudus dan iblis. Raja Dewa Feng Yi tertawa pelan. Jadi begitu, apa pendapatmu tentang Dewa Raja Feng Yi? Li Yangqian terus bertanya. Di bawah arena, tampaknya sesuatu yang luar biasa disegel. Raja Dewa Feng Yi berkata, kekuatan benda itu sangat bagus. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita memiliki kibao, saya khawatir kita harus bersatu untuk mengalahkan. Petik 2. Raja Dewa Feng Yi berhenti, klan suci dan klan iblis ditakdirkan untuk tidak mungkin memiliki satu hati dengan kita, dan mereka kemungkinan besar akan tersandung pada kita. Lalu apa yang Dewa Raja Feng Yi ingin kita lakukan? Morosa bertanya sambil tersenyum. Benar-benar pantas menjadi raja para binatang. Raja Dewa Feng Yi memuji, kami berharap manusia akan membentuk aliansi dengan kami, bekerja sama dengan binatang buas kami dalam pertempuran berikutnya, dan kami akan menghadapi para suci dan iblis bersama-sama. Petik 2. Bekerja sama dengan ras binatang ilahi. Morosa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ras orc ilahi ingin mendominasi aliansi dan menggunakan manusia sebagai tombak. Kita bisa bertarung bersama, tapi kita tidak bisa mematuhi binatang buas, kata Morosa. Jika mereka bertarung secara terpisah, efektivitas tempur mereka pasti akan menurun. Raja Dewa Feng Yi berkata dengan tenang, orang-orang suci diam-diam telah menghubungi banyak orang kuat dari kelompok etnis kuat lainnya. Mereka memiliki dua kelompok etnis yang tak terkalahkan, dan kekuatan mereka sangat kuat, saya khawatir banyak orang kuat akan berdiri di pihak mereka. Itu benar-benar harus diwaspadai. Morosa mengangguk, jika binatang buas mau memperlakukan kita sama, ras manusia kita akan segera bersatu dengan binatang buas. Sejujurnya, kami diam-diam menyatukan banyak kekuatan. Ini adalah aliansi multi-etnis. Karena ini adalah aliansi multi-etnis, pasti ada pemimpin, kan? Sebagai kelompok binatang buas yang tak terkalahkan, kami melakukan ini. Pemimpin, saya khawatir tidak banyak kelompok etnis yang keberatan, sedangkan untuk manusia, saya benar-benar tidak berani mengatakannya. Morosa mengerutkan kening, kami juga berharap untuk bersatu, tetapi saya harus mengingatkan para monster untuk tidak membuat kami tersandung, ini adalah persyaratan utama kami. Raja para binatang, kamu terlalu memikirkannya. Musuh terbesar kita adalah klan suci dan klan iblis. Bagaimana kita bisa menghabiskan energi kita untuk berurusan dengan manusia? Dewa Raja Feng Yi tersenyum, saya harap kerjasama ini akan memuaskan semua orang. Petik 2. Kami juga berharap, bisik Morosa. Saya masih harus bergabung dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, jadi saya minta maaf. Setelah selesai berbicara, Raja Dewa Feng Yi terbang menjauh. Melihat bagian belakang Dewa Raja Feng Yi pergi, Yuanzu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah binatang itu dipercaya? Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mempercayainya. Morosa tidak berdaya, aku tidak bisa membiarkan kita bekerja sama dengan orang-orang kudus itu, kan? Kami telah terjepit sampai mati. Li Yangqian menghela nafas, ada sedikit ruang untuk tawar-menawar. Kalau saja saudara Luo Feng ada di sini, itu akan sangat bagus. Kuyu menghela nafas. Ya, semua orang setuju. Orang-orang ini semua akrab dengan Luo Feng, dan mereka semua mempercayai Luo Feng tanpa syarat, dan bahkan memiliki sedikit ketergantungan padanya. Jika itu adalah pembangkit tenaga manusia lainnya, mereka tidak akan terlalu mempercayai Luo Feng. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik di kamp manusia merindukan Luo Feng tidak seperti sebelumnya. Tampaknya mendengar suara pembangkit tenaga listrik manusia, kuil-kuil yang tidak jauh bergetar sedikit, dan pintu kuil-kuil, yang tidak dapat dibuka oleh tenaga manusia, terbuka lagi di mata semua pembangkit tenaga listrik dengan takjub. Bukankah semua pembangkit tenaga listrik yang hidup keluar? Mengapa pintu kuil Kalajengking dibuka lagi? Seorang pembangkit tenaga listrik bertanya dengan bingung. Mungkinkah itu musuh? Segera,
Seorang pria kuat mulai berjaga-jaga. Saya merasa seperti penolong dalam perang yang akan datang. Beberapa orang kuat berpikir dengan optimis. Mungkinkah Ki Raja yang rusak ada di dalamnya? Ini adalah pemikiran sebagian besar pembangkit tenaga listrik. Memanggil. Dua aliran cahaya terbang keluar satu demi satu, berubah menjadi dua pembangkit tenaga manusia, seorang pria dan seorang wanita. Setelah banyak orang kuat melihat sosok mereka dengan jelas, wajah mereka sangat berubah. Ada yang terkejut, ada yang kaget, dan ada yang tidak bisa dipercaya. Ini tentu saja Luo Feng dan Chen Qi. Luo Feng, pemilik, kakak Luo Feng. Pembangkit tenaga dari kam manusia menanggapi satu demi satu dan bergegas menuju Luo Feng dengan sorak-sorai. Luo Feng, kamu baik-baik saja? Chaos City Lord bertanya dengan prihatin. Jatuh ke air mancur kehidupan itu, dan masih hidup kembali. Seru Li yang kian terkejut. Senang kembali, senang kembali. Kata-kata Yuanzu mengandung emosi yang tak terlukiskan. Mari kita bicarakan masalah ini perlahan. Chen Qi berkata, ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi semua orang. Dengan cara ini, tidak sedikit manusia kuat di ras kita, yang sangat bagus. Luo Feng tersenyum dan melihat ras manusia terbang yang kuat. Terima kasih kepada Morosa dan Sue Qiong, jika tidak, aku khawatir satu atau dua akan jatuh dalam pertempuran untuk harta yang mengikuti. Tang Cheng Song berkata, awalnya, klan suci dan klan iblis ingin menangkap kita semua, tetapi mereka tidak menyangka Morosa akan merebut harta langka pertama. Situasinya berubah seketika, kami berubah dari pasif menjadi aktif mengejar mereka, haha. Tang Cheng Song tertawa, kamu tidak tahu betapa malunya mereka ketika kita mengalahkan mereka. Kuyu tertawa sampai air mata hampir keluar. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga tertawa, mereka sangat bersemangat untuk tertawa. Morosa, Sue Qiong, terima kasih kepada kalian berdua. Luo Feng tersenyum dan membocorkan dua raja binatang buas dunia. Kami merasa senang dapat berbagi tuan kami. Morosa dan Sue Qiong berkata keduanya dengan penuh semangat. Tepat ketika Luo Feng memuji Morosa dan Sue Qiong, pelayan jiwa lain, Raja Dewa Yuhu, merasa tidak nyaman, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Aku harus tampil baik dan membiarkan tuan memujiku juga. Dewa Raja Yuhu mengambil keputusan diam-diam. Raja Dewa Galaksi, selamat datang kembali. Raja Dewa Fengyi berkata sambil tersenyum, awalnya kupikir aku kehilangan lawan yang kecepatannya sebanding denganku saat ini. Tapi aku sangat senang, sekarang kamu kembali, sungguh sangat bahagia. Terima kasih Dewa Raja Fengyi karena khawatir, Yin He tersanjung. Luo Feng tersenyum. Raja Dewa Galaksi sangat sopan. Raja Dewa Fengyi tersenyum, kami sekarang adalah mitra. Itu benar. Kami manusia dan binatang adalah mitra terbaik, dan kami bekerja sama dengan mitra orang suci dan iblis. Luo Feng memandang orang suci dan iblis di jarak, dan matanya penuh dengan dingin. Luo Feng secara alami tahu siapa temannya dan siapa musuhnya dari saat dia terbang keluar dari kuil. Luo Feng mulai memperhatikan semua bagian alun-alun, dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi saat ini. Raja Dewa Galaksi, apakah kamu pikir kamu melarikan diri dengan menghadapi dan kembali, dan kami akan takut kamu akan gagal? Raja Dewa Pembunuhan membunuh dingin. Aku tidak tahu bagaimana kamu kembali kali ini, tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah segera. Nada bicara Saksin Sen Wang dingin. Kamu tidak punya kesempatan, Luo Feng berkata dengan tenang. Raja Dewa Pembunuh Iblis sangat marah dan hanya ingin bersumpah. Dewa Raja Galaksi, aku tidak tahu apakah kamu sudah keluar begitu lama. Apakah kamu menemukan harta karun? Orang suci kami memiliki harta untuk setiap orang kuat. Dewa Helm Suci bertanya pada waktu yang tepat, menyela Dewa Pembunuh Iblis. Raja, atau apakah Anda memiliki kesempatan lain? Semua pembangkit tenaga listrik memandang Luo Feng, dan mereka semua ingin tahu apakah Luo Feng mendapat kesempatan. Aku tidak mendapatkan kibao. Luo Feng mengerjakannya. Bagus kalau aku bisa menyelamatkan kemungkinan dan kembali. Adapun kibao atau sesuatu, aku tidak tega untuk mencarinya. Ternyata tidak ada harta yang aneh. Demon Slayer God King tiba-tiba tersenyum, orang kuat tanpa harta yang aneh, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak ada gunanya, karena kekuatan tempurnya tidak berbeda dengan sampah. Petik 2. Itu benar, sepertinya manusia masih tidak perlu terlalu khawatir. Raja Dewa Saksin tertawa.
Kekuatan Qibao sangat kuat. Jika saya mendapatkan kembali kekuatan saya pasti akan mampu bersaing dengan Raja para Dewa melalui Qibao. Setan yang kuat memproklamirkan orang suci yang sepertinya sedang berbicara dengan orang kuat di sampingnya, tapi dia sebenarnya menertawakan Luo Feng. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak memiliki Qibao untuk mengetahui tentang ini, karena dia hanya memiliki rasa iri. Hahaha. Segera, banyak orang kuat tertawa terbahak-bahak, dengan tawa yang menggelegar. Sayang sekali, Morosa tersenyum sedikit, kamu tidak akan lupa bahwa aku masih memiliki harta langka yang belum aku kenali sebagai master, kan? Itu harta karunku. Sebuah pembangkit tenaga listrik elemental tiba-tiba meraung marah. Kamu tidak mengenali tuannya, dan harta aneh itu sekarang ada di tanganku, jadi itu milikku secara alami. Morosa tersenyum dan menyerahkan harta aneh itu kepada Luo Feng. Ekspresi orang-orang kuat seperti Demon Slayer God King Capital tiba-tiba sulit untuk dilihat secara ekstrim. Luo Feng mengambil Qibao dengan ekspresi tenang, apakah ini Qibao tanpa master? Aura ini tidak berbeda dengan Fan Xi. Tepat ketika Luo Feng hendak menyusup ke Divine Power untuk mengenali tuannya, pikiran Luo Feng sekali lagi memiliki penampilan monster dengan wajah kerangka. Itu adalah monster yang disegel. Saat Luo Feng hendak menarik pandangannya, sesuatu yang diabaikan tiba-tiba muncul. Mungkinkah? Luo Feng terkejut, lalu tersenyum, begitu. Chen Qi, kamu tidak punya Qibao, ambillah. Luo Feng memberikan Qibao itu kepada Chen Qi. Chen Qi terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, kamu juga tidak memiliki Qibao, Qibao ini harus diberikan kepadamu. Kamu ambil dulu, nada bicara Luo Feng sangat tegas. Chen Qi mengerutkan kening, melihat ekspresi bingung semua orang, dan menggelengkan kepalanya lagi. Luo Feng tidak berdaya, dan kemudian mengembalikan Qibao ke Morosa. Morosa, ambillah. Ya, Tuan. Morosa benar-benar mematuhi perintah Luo Feng, tetapi matanya penuh keraguan, tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Feng. Luo Feng, mengapa kamu tidak menginginkan Qibao? Pendiri kapak raksasa bertanya langsung. Set, Luo Feng meletakkan jari telunjuknya di mulutnya, kapak raksasa, kamu akan segera tahu bahwa ada sesuatu yang diabaikan oleh semua yang kuat. Apa yang diabaikan oleh semua yang kuat? Kapak raksasa mengulangi kata-kata Luo Feng dengan bingung. Pada saat ini, Luo Feng bergerak dalam sekejap, dan sayap sumber tak berujung bersinar terang, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Targetnya, sebenarnya adalah arena yang tidak ingin didekati siapapun. Semua pembangkit tenaga listrik terkejut, tidak ada yang mengira Luo Feng akan bergegas kering. Luo Feng, pembangkit tenaga listrik manusia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Raja Dewa Galaksi ini bodoh? Raja Dewa Pembantai Iblis tertawa, aku baru saja berjuang di tepi hidup dan mati, dan sekarang aku ingin mati lagi, hahaha, kita tidak bisa menghentikannya. Manusia adalah orang-orang bodoh, dan cincin itu jelas disegel dengan monster yang sangat menakutkan yang tidak dapat kita lawan. Saya khawatir tidak ada perbedaan antara masa lalu dan kematian. Raja Dewa Galaksi ini sangat bodoh sehingga membuat aku tertawa. Tenang, tidak tertawa sama sekali dalam kata-katanya. Luo Feng, segera kembali. Banyak pembangkit tenaga manusia berteriak keras, dan mereka semua terbang menuju Luo Feng. Di antara mereka, banyak yang mengira Luo Feng akan pergi kering, dan mereka semua ingin menghentikan Luo Feng saat ini. Terburu-buru, mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa mereka tidak secepat Luo Feng. Namun, jika mereka sangat tenang, mereka tidak akan berpikir bahwa Luo Feng ingin mati. Jangan kemari, suara Luo Feng melayang dari kejauhan, dengan nada yang agak keras. Banyak orang kuat telah melihatnya. Tidak, tujuannya bukan cincin. Akhirnya seorang pria kuat mengetahuinya. Bukankah itu cincinnya? Pria kuat lainnya berkata dengan curiga, arahnya benar. Apakah targetnya ada di suatu tempat di depan cincin itu? Anda tidak bisa terbang di atas cincin itu, kan? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa arahnya sedikit ke kiri? Kata pria kuat yang berbicara sebelumnya. Itu pilar batu itu. Seru seorang pria kuat. Mendengar diskusi para pembangkit tenaga listrik, banyak pembangkit tenaga listrik umat manusia juga berhenti satu demi satu. Mereka akhirnya tenang dan tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak ada gunanya. Luo Feng mendarat di pilar batu di sebelah ring, dan menginjak pilar batu besar dengan kakinya, membuat serangan kaki yang tajam.
Luo Feng berpakaian perak dan putih, dan aura gelap dan jahat yang tak berujung meluap dari arena dan berubah menjadi aliran udara gelap di belakangnya, yang membawa dampak visual yang besar ke banyak pembangkit tenaga listrik. Berpura-pura menjadi hantu, Raja Iblis mendengus dingin. Luo Feng mengabaikan Raja Dewa Pembunuh Iblis, dan melihat ke arena di bawah, hanya untuk melihat kerangka meringis menatapnya di bawah arena. Di rongga mata yang kosong, api biru hantu menari-nari, melepaskan aura dingin dan jahat yang tak ada habisnya. Nigusus, kita akhirnya bertemu. Luo Feng tersenyum kecil. Mengaum, kerangka itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan binatang buas lainnya. Jangan khawatir, pertempuran kita akan segera datang. Luo Feng tersenyum lembut. Mendengar kata-kata Luo Feng, semua pembangkit tenaga listrik memandang Luo Feng dengan heran. Lalu Raja Dewa Galaksi mengenal monster itu. Seorang pria dengan kuat bertanya kepada Raja Dewa di sebelahnya dengan kecurigaan. Siapa yang tahu listrik jika dia menjadi hantu? Pembangkit tenaga Seinrache yang kuat dingin. Tidak, lihat, seorang pria kuat di samping pria kuat dari ras suci berteriak. Pembangkit tenaga listrik Seinrache yang kuat tidak puas, ada apa? Karena itu, dia berhenti, dan pembangkit tenaga listrik Seinrache yang kuat mengungkapkan Luo Feng dengan mata lebar. Luo Feng masih berdiri di atas pilar batu, tapi pilar batu menyusut tak terlihat oleh mata telanjang. Sulit, mungkinkah? Raja Dewa Saks membayangkan kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kamu tidak mungkin salah, kalau begitu, pilar batu itu sebenarnya adalah harta yang langka. Raja Dewa Pembunuh Iblis mengatakan pikirannya dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin? Raja Dewa Saksin bertanya dengan keras. Mungkinkah ada salah satu harta langka yang kita rebut dengan susah payah di kuil candi alun-alun luar? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Seorang pembangkit tenaga listrik Seinrache bertanya dengan tidak mengerti. Mustahil, seru seorang pembangkit tenaga listrik humanoid. Saya telah membaca pilar batu dengan sangat hati-hati, dan saya telah membaca dengan cermat pola pada pilar batu beberapa kali. Aku bahkan mencoba mengenali tuannya karena penasaran, tetapi aku tidak berhasil sama sekali. Pembangkit tenaga binatang buas lainnya bingung, lalu bagaimana manusia melakukannya? Pilar batu jelas diukir dan dipoles dengan hati-hati. Dibandingkan dengan harta langka di tangan, itu hanya sampah. Seorang intelektual yang kuat berkata, saya yakin bahwa kekuatan pilar itu mutlak-mutlak. Lebih kuat daripada kibauku. Ya Tuhan, aku baru saja menyerahkan harta yang kuat kepada Raja Dewa Galaksi. Pria kuat seorang tahanan penuh dengan penyesalan. Semua orang kuat membicarakannya, iri, jengkel, menyesal, cemburu, marah. Semua jenis emosi yang ditampilkan dengan jelas di wajah orang kuat yang berbeda. Luo Feng, yang merupakan inti dari badai opini publik, sama sekali tidak terpengaruh oleh pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Pada saat ini, dia dengan lembut membuat pilar batu di mainan itu berhasil menyusut setinggi manusia. Saya juga merasakan kekuatan kibau. Penguasa alam semesta pernah menyerang saya, dan melalui melemahnya armor perampokan, itu sebenarnya secara langsung menyebabkan saya kehilangan sebagian besar kekuatan ilahi saya. Luo Feng diam-diam berkata, saya sekarang memiliki harta yang aneh ini. Bao, sepertinya kekuatannya jauh lebih kuat dari yang itu. Jangan khawatir, aku masih punya waktu untuk mempelajari harta karun aneh ini. Meskipun kemampuan penyegelan cincin itu sangat lemah, akan memakan waktu sekitar 3 menit bagi Nigusas untuk menerobos. Meskipun waktunya tidak lama, itu sudah cukup untuk aku harus melakukan banyak hal. Terserah, kata Luo Feng diam-diam. Raja Dewa Galaksi benar-benar kuat. Aku tidak menyangka bahwa apa yang kita semua abaikan sebenarnya adalah harta yang sangat kuat. Raja Dewa Fengyi tersenyum, dengan harta yang luar biasa ini, kekuatan Raja Dewa Galaksi akan sangat meningkat, kan? Dewa Raja Fengyi, kita adalah mitra. Kekuatan salah satu dari kita lebih kuat, dan untuk aliansi kita, ini adalah peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Luo Feng tersenyum dan terbang kembali ke perkemahan manusia, kekuatan kita telah meningkat, dan ini adalah mimpi buruk bagi musuh kita. Ketika Luo Feng mengatakan ini, dia terus melihat orang kuat yang berlindung di klan suci. Raja Dewa Pembunuh Iblis, Raja Dewa Saksin, kita semua menyatukan orang-orang kuat dari semua ras, semua orang licik, cobalah untuk tidak memberitahu pihak lain, tapi kita semua tahu itu dengan baik.
Luo Feng melambaikan pilar batu di tangannya. Tangan, menurut saya dengar, sudah waktunya bagi kita untuk bersaing secara terbuka. Raja Dewa Pembunuh Iblis tersenyum kecil. Raja Dewa Galaksi menyukainya, jadi ayo lakukan. Yah, bagi kalian yang belum menentukan pilihan, mungkin akan menyesali yang kuat yang telah memilih. Sekarang kalian masih memiliki kesempatan. Monster itu bernama Nigusus, dan akan menembus segel dalam 3 menit. Monster ini sangat kuat dan tidak memiliki jika tim lebih dari 100 orang bertemu, mereka pasti akan mati. Jangan ragu, jika Anda ingin bergabung dengan kami, atau memilih musuh kami, harap putuskan sesegera mungkin. Nadanya penuh dengan dominasi, dan mengungkapkan bahwa banyak informasi yang tidak diketahui oleh orang kuat lainnya. Semua ini tidak terlihat menarik bagi orang-orang kuat yang belum memutuskan, atau yang telah bergabung dengan Kamsein Rache tetapi bergoyang. Kami bergabung dengan umat manusia. Segera, banyak orang kuat berteriak. Luo Feng melihat bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Wine String Alliance, dan mereka semua berteriak pada saat yang sama. Bergabunglah dengan kemanusiaan. Bergabunglah dengan ras binatang ilahi. Banyak pembangkit tenaga listrik berteriak satu demi satu, mempengaruhi banyak pembangkit tenaga listrik yang bergoyang. Bagaimana mungkin orang kuat dari klan suci dan klan iblis membiarkan momentum lawan meningkat, dan mereka semua berteriak saat ini. Bergabunglah dengan klan suci dan klan iblis kami memiliki 2 klan yang tak terkalahkan, dan kami pasti bisa mengalahkan mereka. Bergabunglah dengan ras iblis kami. Dalam hal momentum, kedua belah pihak menamparkan pembangkit tenaga listrik yang berlawanan gelombang demi gelombang, dan tidak ada yang mau membiarkan yang lain. Raja Dewa Galaksi, kamu benar-benar menarik. Raja Dewa Feng Yi tersenyum. Ini lebih baik daripada aliansi licik. Bagaimanapun, mereka memiliki 2 kelompok etnis yang tak terkalahkan. Selain itu, sudah terlambat. Luo Feng berkata melalui suaranya, saya harap ini akan memungkinkan lebih banyak orang kuat untuk bergabung dengan kami. Tingkatkan peluang kami untuk bergabung, kemenangan. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Raja Dewa Feng Yi berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu, dari mana Raja Dewa Galaksi mendapatkan berita ini. Tentu saja ada di kuil kuda. Luo Feng memandang Dewa Raja Feng Yi, setelah saya cukup beruntung untuk melarikan diri dengan hidup saya. Meskipun saya tidak mendapatkan harta, saya mendapatkan beberapa informasi tentang monster ini. Petik 2. Begitulah, Raja Dewa Feng Yi berkata sambil tersenyum, Raja Dewa Galaksi berkata bahwa kita adalah mitra, jadi bisakah Anda memberitahu saya informasi apa yang telah diperoleh Raja Dewa Galaksi? Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, tetapi dia segera kembali normal, kami berkomunikasi melalui transmisi suara, dan informasi ini tidak dapat dibagikan dengan musuh. Implikasi Luo Feng adalah dia bisa memberitahu orang-orangnya sendiri. Oke, Raja Ilahi Feng Yi tersenyum. Luo Feng terbang ke Dewa Raja Feng Yi dalam sekejap. Katakan padaku, Raja Ilahi Feng Yi tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Informasi yang saya dapatkan sangat singkat, dan saya baru saja hampir selesai berbicara. Luo Feng juga tersenyum dan mengirim suaranya kembali. Ekspresi Dewa Raja Feng Yi berubah tiba-tiba. Jangan kaget begitu. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Segera, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke atas, dan ketika mereka melihat ekspresi Dewa Raja Feng Yi yang berubah, mereka juga menerima begitu saja bahwa mereka terkejut. Dewa Raja Feng Yi, Anda tidak ingin mengusir pembangkit tenaga listrik yang ingin mengandalkan kami, kan? Transmisi suara Luo Feng, saya juga sangat tidak berdaya, hanya untuk menarik pembangkit tenaga listrik itu, saya sudah menempatkan apa yang bisa saya katakan. Hampir semuanya telah dikatakan, dan jika saya ingin mengatakan sesuatu, maka saya hanya bisa mengada-ada. Ternyata seperti ini, tidak heran. Dewa Raja Feng Yi berbicara langsung dengan ekspresi serius di wajahnya. Luo Feng sedikit terkejut, diam-diam mengagumi Dewa Raja Feng Yi, hanya beberapa kata, yang tampaknya tidak masuk akal, membuat ketagihan para pembangkit tenaga listrik itu. Dalam hal ini, Raja Dewa Galaksi harus kembali dulu. Raja Dewa Feng Yi berkata dalam transmisi suara, manusia tidak boleh terlalu jauh dari kita, dan kita harus saling menjaga saat menghadapi sesuatu. Dimengerti, Luo Feng tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti,
Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.